Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi bersama saya Umi Kusum. Di sini saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya waktu masih SMP. Mungkin agak sedikit lupa, tapi setidaknya ada poin-poin yang masih diingat. Cerita ini dimulai ketika saya berada di kelas waktu SMP, yang mana di kelas ini ada satu berita yang sepertinya anak-anak murid tuh udah sangat menunggu-nunggu beritanya, yaitu jam kos atau free class. Kita seneng, rasanya tuh seneng karena kita bisa main, kita bisa bercanda, kita nggak perlu belajar gitu kan pada masa itu. Seneng. Dan kemudian ada pengumuman yang mana pada saat itu Umi mengikuti perlombaan menulis surat untuk presiden. Ini awalnya kayak ikut-ikutan aja gitu. Kemudian ada 2 panggilan nama yang saat itu Umi bener-bener bingung. Kayak Umi Kusum. Nama itu panggil 2 kali, Umi Kusum. Bingung, dipanggil buat apa? Perasaan Umi gak bakalan menang juga gitu. Soalnya Umi sadar pada saat itu banyak banget teman-teman Umi yang lebih jago gitu. Dan pada saat itu pengumumannya adalah Umi menjuarai juara ketiga menulis surat untuk presiden. Jadi itu kayak seneng banget. Ini adalah piala pertama Umi waktu masa SMP. Seneng banget karena untuk pencapaian pertama ini adalah pencapaian berharga buat Umi walaupun hanya menjuarai juara 3. Umi lari ke podium, Umi ambil pialanya, terus Umi senang banget. Umi taruh di kamar, terus Umi pandang-pandang pada masa itu. Seiring waktu berlalu, kegiatan Umi seperti biasa waktu itu, sekolah, les, dan ada hari yang capek banget. Hari yang namanya belajar, pulang sekolah, les, terus juga kerja kelompok, Umi pulang ke rumah dengan hari melelahkan. Umi terlelap pada malam itu. Kemudian pada pukul 4 subuh, Umi dibangunkan oleh orang tua Umi, oleh ibu Umi. Umi bangun, Umi bangun. Umi yang masih mengerjatkan mata, mencoba memahami kondisi pada saat itu. Membuka mata, terus tanya sambil ngantuk, kenapa gitu kan. Kata ibu ini, bangun bapak, itu perjalanan enggak. Terus bingung, nggak ngerti kayak maksudnya apa. Umi yang ada di kamar saat itu mencoba untuk melihat kondisi yang ada di ruang tengah yang memang sudah ramai orang. Saat itu terdengar suara minta maaf kakak Umi ke bapak Umi. Kemudian terdengar suara kalimat-kalimat syahadat dilantunkan, disuarakan. Saat itu Umi takut. Umi takut dalam kondisi itu kayak, ini kondisi apa gitu. Ini apa? Umi takut banget. Terus saat itu Umi bingung, bengong, apa? Dan itu saat itu Umi sedih karena orang-orang di sana mengeluarkan air mata sambil mencoba mengusap dan membantu pengucapan syahadat oleh bapak Umi. Umi baru memahami, oh udah waktunya. Sedih banget. Sedih banget karena Umi merasa banyak hal yang Umi belum maksimal melakukan untuk sebagai seorang anak kepada ayahnya. Umi gak bisa lakukan apa-apa pada situ. Dan ada satu kalimat yang buat Umi kayak sedih, tapi sedih. Pesannya adalah jangan tinggalkan sholat. Itu adalah kalimat terakhir yang beliau ucapkan sebelum benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Jangan tinggalkan sholat. Dan itu Umi gak berani natap matanya, Umi gak berani
ke samping jasadnya, karena Umi untuk usia yang masih SMP pada saat itu benar-benar antar sedih banget. Dan sama kondisi saat itu di pagi harinya Umi nggak bisa tidur. Umi mengurung diri di kamar. Umi merasa gue marah banget sama diri gue, kayak kenapa dulu gue itu mentingin main daripada membantu ayah gue jadi makanan. Pada saat itu ayah Umi memang sakit stroke, dan pada saat itu dan saat di posisi itu Umi marah banget, kesel banget ya. Kenapa Umi baru menyadari gitu kalau kepergian itu secepat ini? Kenapa Umi nggak berpikir untuk ngebantu orang tua Umi dulu baru pergi main gitu? Untuk anak usia, untuk pada saat SMP pada saat itu Umi nggak tahu sebentar harus gimana. Umi kecewa sama diri Umi, kecewa banget karena rasanya harusnya Umi maksimalkan waktu yang masih ada kemarin. Saya tuh kesel banget, karena belum bisa menjadi anak yang benar. Kemudian banyak tamu undangan datang untuk memberikan belasungkawa, dan sampai jasad beliau dimakamkan di kampung halaman. Pesannya adalah pesan dari teman-teman Umi bahwa kehilangan adalah cara terbaik, adalah pelajaran terbaik untuk belajar ikhlas tanpa batas. Dari sosoknya Umi belajar untuk belajar ikhlas, dari sosok kami belajar untuk berbagi, dari sosok kami belajar untuk bisa menebar manfaat, karena beliau termasuk salah satu tokoh yang emang dihormati di lingkungan rumahnya. Ini berusaha untuk meneruskan estafet dakwahnya, karena dakwah adalah cinta, maka akan melahirkan kebahagiaan. Itu saja, semoga dapat menginspirasi dan memotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.